Salam Pramuka. Salam Pramuka. Alhamdulillah sehat semua Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat Pak. Pak Anam ini adalah Waka Kesiswaan SMK Negeri 3 Bojonegoro. Bu Elia ini adalah pembina Pramuka SMK 3 Bojonegoro. Saya ingin berbicara tentang Pramuka agar anak-anak kita, siswa baru utamanya, tahu bahwa SMK 3 itu mempunyai ekstra, salah satunya adalah Pramuka. Saya ke Pak Anam dulu. Apakah ekstra Pramuka ini termasuk ekstra yang diwajibkan di sekolah? Terima kasih Bapak. Untuk ekstra Pramuka ini merupakan sebuah ekstra yang mempunyai sifat wajib. Jadi ekstra wajib Pramuka ini berdasarkan dari Permendikbud 63 tahun 2014. Di mana di sana sudah ditetapkan bahwa salah satu ekstra wajib yang harus diikuti oleh siswa-siswi SMA dan SMK itu adalah ekstrakurikuler Pramuka. Dan ini berlaku selama siswa tersebut berada di lingkungan sekolah. Sehingga dalam hal ini untuk ekstra wajib ini dimulai dari kelas 10. Kemudian di kelas 11 mereka juga bisa mengikuti ekstra, tapi dalam hal ini sesuai dengan Permendikbud, ekstra wajib yang harus diikuti ini minimal adalah 1 tahun. Sehingga untuk ekstra wajib Pramuka ini yang paling ditekankan adalah untuk siswa-siswi di kelas 10. Jadi itu Pak. Ya, terima kasih Pak Anam. Karena ini disebut wajib, berarti kan anak harus ikut. Seandainya anak itu tidak ikut, apa itu sanksinya atau ada penilaiannya bagaimana gitu lah? Sebagai ekstrakurikuler yang wajib, maka anak harus mengikuti. Dan apabila ada kendala yang memungkinkan di mana anak tersebut tidak bisa mengikuti, berarti harus mengetahui orang tua. Dan dalam hal ini ada syarat-syarat khusus di mana siswa tersebut bisa tidak mengikuti. Di antaranya adalah surat pernyataan dari orang tua sekaligus surat pernyataan dari siswa dengan alasan apa mereka tidak bisa mengikuti. Gitu ya. Ya. Jadi intinya bahwa semua siswa kelas 10 harus mengikuti kalau tidak ada hal-hal yang merintangi. Contoh, badannya sehat, segar, ya harus ikut. Tidak ada alasan rumahnya jauh, itu Bu Elia ya. Betul. Tidak ada alasan karena waktunya sore, tidak ada alasan. Semuanya harus mengikuti dan itu nanti penilaiannya masuk di rapot. Masuk di rapot. Kalau penilaian pramukanya kosong, maka kriteria kenaikan kelasnya tidak akan terpenuhi. Gitu nggih? Betul. Nah, terima kasih. Bu Elia, saya dulu SD, SMP, SMA itu juga ikut pramuka dan saya senang sekali kalau ikut pramuka. Karena kalau waktu pramuka itu kan ada pelajaran-pelajaran yang menarik, yang riang, yang gembira begitu. Apakah pelajaran di SMK 3 juga seperti itu? Iya Pak, sesuai dengan tujuan kita melaksanakan kegiatan ekstra pramuka, yaitu tujuannya adalah untuk membentuk karakter siswa yang terampil, yang mandiri, dan juga berjiwa pemimpin. Jadi pasti ada, tidak pernah kita menggunakan apa namanya latihan-latihan yang berat. Yang jelas pasti riang. Gitu ya. Pasti riang. Nah, itu yang menjadi kuncinya anak-anakku semua, bahwa di pramuka itu adalah kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, yang menggembirakan. Iya, nah, betul. Kalau dulu ini saya itu kalau pramuka paling ya ini apa diajari tali menali itu saja, membuat tenda. Apakah hanya itu toh pelajarannya pramuka itu? Tidak Pak, tidak. Di sini program-program yang kami untuk siswa itu banyak sekali. Mungkin yang pertama latihan ekstra itu setiap seminggu sekali. Pada hari Jumat. Kemudian dalam kegiatan ekstra itu biasanya kita mengundang
dari Kodim. Oh, ada Kodim, pembina dari pembinaan Kodim itu untuk kedisiplinan, Ya. kemudian untuk baris berbaris dan seterusnya. Ah, ah. Kemudian lagi kita juga mengundang dari puskesmas, puskesmas itu untuk membina atau membimbing tentang kesehatan. Kesehatan. Ya. Ah, ah, ah. Kemudian untuk latihan-latihan yang menanggulangi bencana, itu kami juga mengundang dari Badan Bencana Penanggulangan Bencana BPBD. Daerah, itu untuk menanggulangi bagaimana kebakaran, sedikit itu, kemudian bagaimana cara menanggulangi banjir, Ya. seperti itu. Ya, terima kasih Bu Alia. Ini adalah bentuk pengabdian pramuka kepada masyarakat, dan alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan instansi luar untuk sebagai narasumbernya, ya. Dari Kodim untuk meningkatkan kedisiplinannya, ketertibannya sebagai jiwa pemimpinnya. Kemudian keterampilan di dalam penanganan bencana dengan BPBD, keterampilan di dalam mengeksekusi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kecelakaan misalkan dengan puskesmas dan sebagainya. Kemudian begini Pak Anam. Iya Pak. Yang disampaikan Bu Elia tadi bagus sekali. Ke depan kita inginnya adalah semakin banyak lagi kerjasama antara SMK 3 dengan instansi luar terkait dengan pembinaan-pembinaan yang ada hubungannya dengan pramuka. Ini nanti saya minta dari kesiswaan dan pembina pramuka itu bisa menambah lagi jumlahnya instansi luar. Contohnya misalkan begini, di Polres itu biasanya ada Saka Bayangkara atau apa begitu ya? Nah, itu nanti bisa. Gimana menurut Pak Anam kalau kita kerjasama dengan Polres kayak gitu? Iya Pak, ini memang untuk kerjasama dengan Saka Bayangkara ini juga sudah menjadi bagian dari program yang sudah dilaksanakan. Cuman karena dalam hal ini saat ini karena di masa pandemi, mungkin intensitasnya aja yang kurang. Barangkali untuk tahun-tahun mendatang atau untuk saat ini, apabila di masa-masa ini masa pandemi ini sudah bisa segera berakhir, maka untuk kerjasama yang sifatnya untuk memberikan bimbingan pembinaan pada para siswa, khususnya terhadap ekstrakurikuler pramuka ini, kami akan segera mengintensifkan kerjasama diantaranya dengan Saka Bayangkara yang ada di Polres Bojonegoro khususnya. Ini terutama itu, karena di antara pembina-pembina ini hanya salah satu pembina aja Pak, ini Bu Elia ini. Untuk pembina-pembina yang lain ini juga banyak yang sudah mempunyai sertifikat kepramukaan, sehingga nanti untuk bisa menjalin kerjasama dengan instansi atau institusi lain yang bisa membantu kemajuan kegiatan ekstra pramuka di SMK 3 ini nanti akan segera kita wujudkan, sehingga ekstra pramuka di SMK 3 ini sesuai dengan tujuannya bisa memberi bimbingan terutama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Terima kasih Pak Anam. Jadi ini bagus sekali ke depan bahwa pramuka akan semakin digiatkan untuk pelatihan-pelatihan yang mengarah kepada peningkatan karakter, kemudian peningkatan jiwa sosialnya, dan tidak lupa tentu cinta tanah air dan keterampilannya. Nah, ini saya mau tanya kepada Bu Elia. Selama ini Bu Elia, anak-anak yang rajin di pramuka itu mesti ada kelebihannya dibanding yang lain. Ya, betul Pak. Di antaranya apa kelebihannya kalau anak itu mau terus mengikuti kegiatan Istra Pramuka itu? Ya, yang jelas tadi saya sambung Pak untuk yang program yang pertama kan kita mengadakan latihan secara rutin seminggu sekali sebelum ada pandemi. Kemudian untuk yang kedua kita juga mengadakan perkemahan Pak. Perkemahan ya. Perkemahan. Perkemahan itu 1 tahun diadakan 2 kali untuk siswa kelas 10 itu. Kemudian setelah itu ada, kalau anak-anak tersebut dia rajin, dia punya jiwa-jiwa yang terampil, mandiri, kemudian mau memimpin dan seterusnya, itu nanti ada semacam pemilihan Dewan Ambalan. Jadi kalau di OSIS gitu ada pemilihan
Ketua OSIS, pengurus OSIS, Di ya. sini ada nanti Dewan Ambalan. Oh, Jadi Dewan Dewan Ambalan itu nanti digembleng kembali, kemudian nanti penggemblengannya juga agak apa namanya, Intensif ada, gitu ya, ya. Ada long march, kemudian dan seterusnya, ada perkemahan dan seterusnya. Setelah itu kalau mereka lolos dengan apa namanya tahap-tahap tersebut, kemudian mereka akan dijadikan menjadi Dewan Ambalan untuk mendidik atau membimbing Adik-adiknya. adik-adiknya. Jadi demikian. Iya. Jadi mereka yang punya Potensi, potensi keaktifan. ke situ, insya Allah dia bisa menjadi Dewan Ambalan. Kemudian nanti untuk kedepannya Ya. dia bisa mengikuti Raicap, Raimuna dan seterusnya itu Pak. Ya, jadi pilihan itu. Iya. memang. Nah, ini bagi anak-anakku yang siswa baru, jangan lupa besok aktif mengikuti kegiatan pramuka kalau sudah normal. Ya. Tahun ini belum normal, semua kegiatan yang bersifat kolosal tidak diperbolehkan dulu. Betul. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kegiatan pramuka segera bisa dijalankan dengan baik. Amin. Dan seperti yang disampaikan Bu Elia tadi, bagi yang aktif dan mempunyai kemampuan yang lebih dibanding temannya, punya kesempatan muncul menjadi anggota Dewan Ambalan. Betul. Di Dewan Ambalan nanti akan ada pelatihan-pelatihan yang lebih bagus lagi, lebih giat lagi sehingga bisa menjadi calon-calon pemimpin. Betul Pak. Bisa betul. menjadi pelatih-pelatih bagi adik-adiknya. Betul. Dan Nggih. kesempatan untuk mengikuti kegiatan tingkat nasional, tingkat daerah akan terbuka. Akan lebar. lebih terbuka, Terima nggih. kasih Bu Nggih, Elia. nggih. Saya ngomong-ngomong masalah kemah tadi. Nggih. Saya tuh senang sekali kalau dulu itu diajak kemah. Nggih. Senang sekali. Pengalaman saya waktu di SD itu diajak kemah, tapi tidak di sekolah, harus di luar sekolah. Itu Betul, senang Pak. sekali karena di kemah itu ada kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada tanggung jawab. Bagaimana kita Nggih. bisa bangun sendiri, bisa Iya. menyiapkan makan sendiri, bisa gotong royong sama temannya. Nah, Betul. untuk program kemahnya di SMK 3 itu biasanya dilaksanakan di mana, Bu? Kemarin terakhir kami melaksanakan di Taman Wana Prataan Tuban, Pak. Oh, di Prataan Parengan itu. Terakhir Iya, itu iya, kami iya. mengadakan di situ. Mm. Luar biasa, memang luar biasa antusias anak-anak. Iya, luar Saya biasa. sarankan ke depan, karena Bojonegoro ini kan jauh dari pantai, toh. Ajak saja kemah di Tuban, dekat rumah saya. Nah, sana ada pantai Cemara, ada pantai Kelapa, Nggih. ada pantai Sowan, dan memang itu tempatnya anak-anak untuk berkemah. Karena Iya. apa? Kita selain berkemah itu untuk menjalin gotong royong, kemudian bertanggung jawab, juga mengenal lingkungan. Betul. Oh, lingkungan yang jauh dari pantai itu kebiasaannya begini. Oh, lingkungan yang dekat dengan pantai itu kebiasaannya begini. Iya. Oh, mata pencariannya orang Tuban itu kebanyakan begini. Nah, itu nanti bisa diprogramkan ke depan bahwa perkemahan yang akan diikuti oleh SMK 3 khususnya kelas 10 ini bisa di luar Bojonegoro. Iya, di luar, iya, di luar sekolah. Di mana saja boleh, ya, di Nggih. mana saja boleh. Jadi ingat anak-anakku, aktiflah ikut di pramuka. Kemudian mungkin ada yang disampaikan Pak Anam kepada anak-anak baru ini terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler pada umumnya, tidak hanya pramuka. Oke Pak, terima kasih untuk tambahan. Ini sebagian dari kegiatan yang harus dilaksanakan oleh bidang kesiswaan, terutama terkait dengan ekstrakurikuler, di mana salah satu yang harus diikuti atau sebagai ekstra wajib adalah pramuka. Sementara untuk ekstrakurikuler yang ada di SMK 3 Bojonegoro ini sangat banyak, Pak. Iya, sangat banyak. Di antaranya ada ekstrakurikuler musik, ada ekstrakurikuler teater, kemudian ada ekstrakurikuler olahraga, dan olahraga ini dibimbing dan dibina oleh pelatih-pelatih yang sudah kompeten, Profesional. sudah profesional. Kami berharap anak-anak SMK 3 atau siswa baru SMK 3 ini bisa mengarahkan kompetensi dirinya ke apa yang menjadi minat dan bakatnya. Nah, di antaranya mungkin kalau yang suka futsal itu ada ekstrakurikuler futsal, yang bulu tangkis ada ekstrakurikuler bulu tangkis, yang bola voli ada ekstrakurikuler bola voli. Kemudian yang punya minat bakat menyanyi ini kebetulan juga sudah disiapkan ekstrakurikuler musik. Ya, yang pandai bermain peran ini bisa ikut ekstrakurikuler teater, ya, dan lain-lain, Pak.
Sehingga nanti kami berusaha mewadahi semua ekstra-ekstra yang sekiranya bisa ditampung di SMK 3, dan kami berharap ekstra ini bisa diikuti oleh siswa-siswa SMK 3 sehingga nanti bisa menjadi bagian dari kompetensi pengembangan diri untuk menyiapkan dirinya ke masa depan. Ya, terima kasih Pak Anam telah menyampaikan banyak hal terkait dengan kegiatan ekstra. Jadi ekstra wajib pramuka, ekstra pilihannya banyak sekali. Semuanya dikhususkan, dikembangkan untuk anak didik semuanya agar apa? Kemampuannya, bakatnya, minatnya bisa disalurkan di sekolah ini. Sekolah ini menjamin kalian semua yang aktif, yang kreatif untuk bisa berkembang meraih cita-citanya. Terima kasih, Bu Elia, terima kasih Pak Anam telah menyampaikan informasi-informasi. Salam pramuka. Salam.